adalah kegembiraan. Maka lepas dari Syawal ini kita start kembali melanjutkan semua ibadah-ibadah kita kepada Allah. Kita kembali sebagaimana di bulan suci Ramadan, sebagaimana di bulan Syawal. Kita dalam suasana ibadah, suasana keagamaan, suasana ketenangan. Maka ini semua yang harus kita bawa di luar bulan Ramadan. Ini adalah oleh-olehnya syahrul Ramadan yang harus senantiasa kita pegang dan kita jaga. Ramadan boleh pergi, Ramadan boleh berlalu, tetapi ibadah-ibadah tetap kita jalankan dengan baik. Maka pasca Ramadan, apa-apa yang paling penting di dalam kehidupan kita agar senantiasa kita dalam ketaatan kepada Allah. Yang pertama adalah istiqamah. Apa itu artinya istiqamah? Yaitu kokoh, kuat, kontinu, konsisten, baik dalam akidah, baik dalam tauhid maupun dalam amal ibadah kepada Allah. Kita tetap istiqamah setiap saat. Kita beribadah tidak nanti di bulan suci Ramadan. Kita salat malam tidak nanti di bulan suci Ramadan saja. Kita bercakap dengan Allah melalui bacaan Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan berlalu, Qurannya disimpan di lemari. Nanti dibuka 1 tahun, tidak demikian. Quran senantiasa terbuka. Quran senantiasa kita baca. Setelah Ramadan berlalu tidak mau lagi puasa-puasa sunat. Tidak demikian. Ketika Ramadan berlalu masih banyak puasa-puasa sunat yang mesti kita laksanakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa di bulan Syawal ini 6 hari. Maka bersyukur orang yang sudah melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal, karena dia mendapatkan ketambahan pahala 1 tahun berpuasa di sisi Allah Ta'ala. Setelah Ramadan berlalu, dia tidak mau lagi bersedekah. Bersedekah tetap kita jalankan. Setelah Ramadan berlalu ada zakat fitrah. Di luar bulan Ramadan tidak mau lagi berzakat. Ada namanya zakat mal, membersihkan penghasilan wajib kita. Tetap dijalankan sebagaimana perintah Allah. Satu sahabat Rasulullah datang, Abi Sufyan bin Abdullah. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat, sehingga aku tidak minta nasihat lagi kepada seseorang, ya Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda berkata kepada saya, amantu billahi tsumma istaqim. Engkau mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian konsisten, kokohkan perkataanmu itu, kata Nabi. Engkau beribadah, istiqamah dengan ibadahmu. Engkau taat kepada Allah, istiqamah dengan ketaatanmu. Di hadis-hadis sahih lain, Rasul bersabda, janganlah kalian seperti si fulan yang biasanya dia salat malam, tiba-tiba dia tinggalkan salat malam. Ini sebagai contoh. Jangan hanya karena Ramadan datang sehingga kita semangat untuk beribadah. Setelah Ramadan berlalu, semua ibadah kita kepada Allah juga berlalu. Ini yang tidak diinginkan oleh agama, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiharah.
istihara adalah memohon petunjuk dari Allah. Inilah orang yang beriman. Setiap bertindak, setiap memutuskan masalah, setiap ada hajat dan keinginan, dia meminta pertolongan hanya kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih, mahaba man istahara, tidak akan rugi orang yang senantiasa memohon kepada Allah setiap ingin melakukan pekerjaan dan usaha. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Semua aspek kehidupan kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kuatkan aku dalam ibadah, kuatkan aku dalam mencari rezeki yang halal, kuatkan aku dalam kehidupan mendidik keluarga dan umat. Kita memohon kepada Allah mana yang terbaik. Sampai Nabi Musa alaihissalam diberi pelajaran oleh Allah. Ketika dia sakit, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sakit, tolong sembuhkan saya. Maka Allah berikan dia petunjuk untuk menggunakan obat ini supaya dapat sembuh dengan meminum obat tersebut. Ketika di lain waktu Nabi Musa dalam keadaan sakit, dia tidak lagi memohon kepada Allah, langsung dia mengambil obat yang pernah dia minum, dedaunan yang pernah dia konsumsi, kemudian dia langsung minum tapi tidak sembuh. Maka Allah ingatkan kepadanya, berarti engkau berkeyakinan tidak membutuhkan pertolonganku sama sekali, wahai Nabi Musa. Dulu ketika engkau sakit, engkau memohon kepada aku, maka aku berikan petunjuk. Sekarang hatimu telah bergeser bahwa obat ini yang menyembuhkan penyakitku, bukan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan dan menghilangkan penyakit. Demikian juga kita dalam kehidupan ini, saudaraku yang berbahagia. Kita keluar dari rumah untuk mencari rezeki. Nabi ajarkan bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma bika akhulu wa bika asulu wa bika ashiru. Ya Allah, biar saya cerdas, biar saya sehat, biar saya kuat, biar saya pintar, tapi semua itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua darimu ya Allah. Maka kalau begini kita ucapkan kata Rasul, Allah memerintahkan malaikatnya, jaga hambaku, lindungi hambaku, cukupkan hambaku. Inilah keuntungannya orang-orang yang senantiasa istihara, senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah di dalam kehidupan ini senantiasa kita istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar adalah mawas diri, introspeksi, memohon pertolongan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wa ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Wahai hamba-hamba, memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa kalian. Wa tubu ilaihi, dan mohon tobatlah kepadanya. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa dan kesalahan. Yang namanya manusia, khuliqal insan dawiyah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah, tidak berdaya, pasti punya kesalahan dan keilafan. Maka di dalam kehidupan ini senantiasa kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Dalam hadis-hadis sahih dijelaskan bahwa kata Nabi, inni astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah fi kulli yaum, setiap hari, tidak kurang dari 70 kali kata Nabi. Dalam hadis lain kurang lebih 100 kali setiap hari baginda Rasulullah
astagfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa dan kesalahan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah Ramadan kita tanpa terkecuali, menerima salat kita, menerima bacaan Quran kita, menerima ruku sujud kita, menerima zakat kita, menerima sedekah kita, menerima puasa kita, dan insya Allah panjangkan kita di tahun depan, berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.